Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai em, tentang alur atau laporan dari website kelompok kami yaitu Mochimo, di mana Mochimo ini merupakan website online shop produk lifestyle dan aksesoris modern yang berbasis web dengan anggota kelompok yang bernama Dimas Fatur Rahman dengan NIM 24880100003 dan saya Haji Jatuh Sidkia dengan NIM 24880100044 dan Dewi Ikrima dengan NIM 24880100049. Baik, langsung saja kita ke laporannya. Yang pertama adalah ringkasan singkat. Nah, website e-commerce Mochimo ini berbasis web yang merupakan sebuah sistem penjualan online yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian produk lifestyle dan kebutuhan harian secara praktis tanpa harus datang langsung ke toko. Nah, platform ini itu mengusung konsep modern serta estetik seperti toko retail Miniso ataupun Naiso dengan tampilan yang menarik, responsif, serta mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Nah, melalui website ini, pengguna ini dapat melihat berbagai kategori produk seperti aksesoris, alat tulis, beauty, fashion, mainan, dan perlengkapan makan. Sistem juga menyediakan fitur pencarian produk, filter kategori, promo, keranjang belanja, check out, tracking pesanan, serta riwayat pembelian sehingga proses belanja menjadi lebih mudah dan terorganisir. Selain itu, website ini menyediakan dua jenis akses pengguna, yaitu GUS dan Customer Login. Nah, pengguna GUS hanya dapat melihat homepage, kategori produk, pencarian produk, filter produk, serta promo tanpa harus memiliki akun. Nah, sedangkan pengguna yang sudah login sebagai customer dapat melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out, menyimpan cart, menggunakan voucher, memberikan review produk, menyimpan alamat, tracking pengiriman, serta melihat status dan riwayat pesanan. Dengan adanya website e-commerce ini, proses penjualan dan pembelian produk dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan fleksibel, sehingga memberikan pengalaman belanja online yang nyaman, modern, dan interaktif bagi pengguna. Nah, ada masalah utama ataupun problemnya, yaitu dibuatnya website e-commerce Mochimo berbasis web ini ternyata masih terbatasnya sistem penjualan online yang modern, praktis, dan terintegrasi untuk penjualan produk, lifestyle, dan kebutuhan harian. Selain itu, proses pembelian dan pengelolaan produk yang masih dilakukan secara manual menyebabkan pengalaman belanja menjadi kurang efektif dan kurang nyaman bagi pengguna. Secara lebih rinci, ini adalah beberapa masalah utamanya, yaitu keterbatasan sistem penjualan online. Sebagian toko masih melakukan penjualan secara offline atau hanya melalui media sosial, sehingga proses transaksi, pengelolaan pesanan, dan promosi produk itu menjadi kurang terorganisir. Kedua, kesulitan pengguna dalam melakukan pembelian produk. Pengguna harus datang langsung ke toko untuk melihat dan membeli produk sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih, terutama bagi pelanggan yang berada jauh dari lokasi toko. Yang ketiga, kurangnya fitur pencarian dan filter produk. Pengguna kesulitan menemukan produk yang diinginkan karena belum tersedianya fitur pencarian dan filter kategori yang mempermudah proses pencarian barang. Yang keempat, tidak adanya sistem tracking dan status pesanan. Pelanggan tidak dapat mengetahui perkembangan status pesanan dan proses pengiriman barang secara real time, sehingga menimbulkan ketidakpastian selama proses transaksi. 5. Belum tersedianya fitur riwayat pembelian. Pengguna tidak dapat melihat kembali produk yang pernah dibeli sebelumnya, sehingga pengalaman belanja menjadi kurang praktis. Keenam, pengolahan data masih dilakukan secara manual. Proses pengelolaan data produk, pesanan, dan pelanggan yang dilakukan secara manual berisiko menyebabkan kesalahan, pencatatan, keterlambatan proses transaksi, dan kesulitan dalam pengelolaan data. Ketujuh, kurangnya tampilan website yang modern dan user-friendly. Sebagian website penjualan online masih memiliki tampilan yang kurang menarik dan kurang nyaman digunakan, sehingga dapat mengurangi minat pengguna dalam berbelanja. Dan kedelapan, kurangnya fleksibilitas akses pengguna. Tidak semua pengguna ingin langsung membuat akun ketika mengakses website. Oleh karena itu, diperlukan sistem quiz dan customer login agar pengguna dapat tetap melihat produk dan menggunakan fitur dasar tanpa harus login terlebih dahulu. Ketiga, ada solusi. Nah, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merancang dan membangun website e-commerce Mochimo berbasis web yang modern, responsif, dan user-friendly untuk memudahkan proses penjualan dan pembelian produk lifestyle serta kebutuhan harian secara online. Nah, website ini dirancang agar pengguna dapat melakukan proses belanja secara lebih praktis, cepat, dan terorganisir melalui berbagai fitur e-commerce yang lengkap. Selain itu, sistem ini juga membantu admin dalam mengelola produk pesanan dan data pelanggan secara lebih efektif. Secara lebih rinci, solusi yang diberikan yaitu 1. Membangun sistem e-commerce berbasis web.
Website dibuat sebagai media penjualan online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui desktop maupun smartphone, sehingga proses pembelian menjadi lebih fleksibel. 2. Menyediakan fitur pencarian dan filter produk. Pengguna dapat mencari produk dengan lebih mudah berdasarkan nama produk maupun kategori tertentu, sehingga proses pencarian barang menjadi lebih cepat dan efisien. Ketiga, menyediakan sistem cart dan checkout. Website menyediakan fitur keranjang belanja dan checkout untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan produk secara online dengan proses transaksi yang lebih terstruktur. Keempat, menyediakan fitur tracking dan status pesanan. Customer dapat melihat perkembangan status pesanan dan proses pengiriman barang secara real time, sehingga memberikan kepastian informasi selama proses transaksi berlangsung. Kelima, menyediakan fitur riwayat pembelian. Pengguna dapat melihat kembali transaksi atau produk yang pernah dibeli sebelumnya, sehingga proses pembelian menjadi lebih terorganisir dan memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian ulang. 6. Menyediakan dua jenis akses pengguna, yaitu Quiz dan Customer Login. Pengguna Quiz dapat melihat homepage kategori produk, pencarian produk, filter produk, dan promo tanpa harus login. Sedangkan Customer Login mendapatkan akses fitur tambahan seperti melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, checkout, tracking, dan penyimpanan alamat. Tipe 7, menyediakan dashboard admin untuk pengelolaan data. Admin dapat mengelola data produk, kategori, pesanan, voucher, dan data customer, serta secara terpusat, sehingga proses pengelolaan toko menjadi lebih efisien dan efektif. Dan yang kedelapan, menggunakan tampilan website yang modern dan user-friendly. Website dirancang dengan tampilan estetik dan responsif menggunakan Bootstrap 5, sehingga nyaman digunakan oleh pengguna dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih menarik. Kemudian ada fitur inti. Fitur inti yang terdapat pada website e-commerce Mochimo berbasis web ini meliputi berbagai fungsi utama yang mendukung proses penjualan dan pembelian produk secara online agar lebih praktis, modern, dan terorganisir. Fitur inti pada sistem ini itu ada, yang pertama ada homepage produk, menampilkan berbagai produk terbaru, promo, kategori produk, serta tampilan utama website dengan desain modern dan responsif. Kedua, kategori produk, memudahkan pengguna melihat produk berdasarkan kategori seperti aksesoris, alat tulis, beauty, fashion, mainan, dan perlengkapan makanan. Ketiga, pencarian dan filter produk. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama maupun melakukan filter berdasarkan kategori tertentu sehingga mempermudah proses pencarian barang. Keempat, register dan login customer. Pengguna dapat membuat akun dan login untuk mengakses fitur pembelian serta fitur customer lainnya. Kelima, detail produk. Menampilkan informasi lengkap produk seperti nama produk, harga, stok, deskripsi, dan gambar produk. Keenam, keranjang belanja atau cart. Customer dapat menambahkan produk ke keranjang sebelum melakukan checkout. 7. Checkout produk. Memproses pesanan produk mulai dari alamat pengiriman, total pembayaran, hingga konfirmasi pesanan. Kedelapan, status dan tracking pesanan. Customer dapat melihat status pesanan dan proses pengiriman barang secara real time. 9. Riwayat pembelian. Menampilkan daftar transaksi atau pesanan yang pernah dilakukan oleh customer. 10. Voucher dan promo. Customer dapat menggunakan voucher ataupun promo tertentu saat melakukan checkout. 11. Manajemen profile customer. Customer dapat mengedit profile, mengganti password, dan mengelola data akun pribadi. 12. Dashboard admin. Admin dapat mengelola data produk, kategori, pesanan, customer, voucher, dan laporan penjualan melalui dashboard admin. 13. Responsive design. Website dapat diakses dengan baik melalui desktop maupun smartphone menggunakan tampilan yang responsif dan user-friendly. Kemudian yang kelima ada target pengguna. Target pengguna atau target market dari website e-commerce Mochimo berbasis web ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan platform belanja online untuk membeli produk lifestyle dan kebutuhan harian secara praktis, modern, dan mudah diakses. Nah, target pengguna website ini yaitu remaja dan mahasiswa. Pengguna remaja dan mahasiswa yang menyukai produk estetik, lucu, dan modern seperti aksesoris, alat tulis, fashion, dan perlengkapan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Pengguna aktif belanja online. Masyarakat yang terbiasa melakukan pembelian produk secara online dan membutuhkan proses belanja yang cepat, praktis, dan fleksibel melalui website. Penggunaan smartphone dan desktop. Pengguna yang sering mengakses internet melalui smartphone maupun desktop sehingga membutuhkan website yang responsif dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Pecinta produk lifestyle dan kebutuhan harian. Pengguna yang tertarik pada produk lifestyle seperti beauty, fashion, aksesoris, mainan, dan perlengkapan makan dengan konsep modern seperti toko retail, Miniso, ataupun Naiso. Customer yang menginginkan kemudahan transaksi. Pengguna yang membutuhkan fitur belanja online seperti cart, checkout, tracking pesanan, voucher, dan riwayat pembelian agar proses transaksi menjadi lebih nyaman dan terorganisir. Dan yang terakhir, admin atau pemilik toko.
Pemilik toko atau admin yang membutuhkan sistem untuk mengelola produk, kategori, pesanan, dan data customer secara lebih efektif dan terpusat. Yang keenam, ada keunggulan. Keunggulan dari website e-commerce Mochimo berbasis web ini adalah memberikan pengalaman belanja online yang modern, praktis, dan nyaman dengan tampilan estetik, serta fitur yang mendukung proses transaksi secara lebih efektif dan terorganisir. Keunggulannya yaitu tampilan modern dan estetik. Website ini dirancang dengan konsep modern seperti toko retail Miniso atau Naiso, sehingga memberikan tampilan yang menarik, clean, dan nyaman digunakan oleh pengguna. 2. Responsif dan user-friendly. Website dapat diakses melalui desktop maupun smartphone dengan tampilan yang responsif sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas belanja kapan saja dan di mana saja. 3. Proses belanja lebih praktis. Pengguna dapat melakukan pencarian produk, menambahkan produk ke keranjang, check out, dan tracking pesanan secara online tanpa harus datang langsung ke tokonya. Keempat, sistem tracking pesanan. Customer dapat melihat perkembangan status pesanan dan proses pengiriman barang secara real time sehingga memberikan informasi transaksi yang lebih jelas. 5. Pengelolaan data lebih efisien. Admin dapat mengelola data produk, kategori, pesanan, voucher, dan customer secara terpusat, sehingga proses operasional toko menjadi lebih cepat dan terorganisir. 6. Menyediakan dua jenis akses pengguna. Sistem menyediakan akses bus dan customer login, sehingga pengguna tetap dapat melihat produk tanpa harus login, namun customer yang memiliki akun mendapatkan fitur transaksi yang lebih lengkap. 7. Mendukung pengalaman belanja yang lebih terorganisir. Website menyediakan fitur cart, check out, voucher, riwayat pembelian, dan profil customer sehingga proses transaksi menjadi lebih mudah dan nyaman. 8. Mempermudah promosi dan penjualan produk. Dengan adanya website e-commerce berbasis web, proses promosi dan penjualan produk dapat dilakukan secara lebih luas dan efisien dibandingkan penjualan secara manual ataupun offline. Kemudian ada model bisnis. Model bisnis yang digunakan dalam website ini yaitu model penjualan produk secara langsung kepada customer melalui platform website e-commerce. Sistem ini berfungsi sebagai media penjualan online untuk berbagai produk lifestyle dan kebutuhan harian seperti aksesoris, alat tulis, beauty, fashion, mainan, dan perlengkapan makan. Di antaranya yaitu ada penjualan produk secara online. Website ini digunakan sebagai platform utama untuk menjual produk kepada customer secara online tanpa harus datang langsung ke toko fisik. 2. Harga produk sesuai kategori. Setiap produk memiliki harga yang berbeda sesuai jenis, kategori, kualitas, dan stok produk yang tersedia. 3. Sistem promo dan voucher. Website menyediakan promo dan voucher tertentu untuk menarik minat customer serta meningkatkan penjualan produk. 4. Transaksi berdasarkan checkout customer. Customer dapat memilih produk, memasukkan produk ke keranjang, melakukan checkout, dan melakukan pembayaran serta total transaksi pembelian. 5. Target penjualan kepada pengguna retail. Model bisnis dilakukan pada penjualan produk secara retail atau satuan kepada masyarakat umum dengan harga yang terjangkau. 6. Media promosi produk secara digital. Website berfungsi sebagai media promosi online yang untuk memperluas jangkauan pemasaran produk sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna melalui internet. 7. Pengelolaan penjualan secara terpusat. Seluruh proses transaksi, pengelolaan produk, pesanan, dan data customer dilakukan melalui satu sistem website sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan terorganisir. Lanjut ke poin 10. Nah, website kita mendapatkan pengguna dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu promosi melalui media sosial. Websitenya dipromosikan melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook dengan menampilkan konten produk yang menarik. Yang kedua juga menggunakan promo dan voucher untuk menarik minat pelanggan agar membeli di Mochimo ini. Yang ketiga, dengan tampilan menarik tentu menjadi nilai plus yang mampu menggait para pengguna ataupun pembeli agar membeli barang tersebut. Yang keempat, menyediakan produk yang sesuai dan tentunya website kami ini akan selalu update terus tentang tren-tren yang sedang berjalan dan selalu memperbarui stok-stok produk agar sesuai dengan tren tersebut. Yang kelima, memanfaatkan sistem search dan kategori produk. Nah, jadi si pengguna ini bisa mencari produk apa yang diinginkannya melalui kolom search tadi dan juga bisa mencari melalui kategori itu. Yang keenam itu melalui fitur-fitur yang tersedia yang mampu meningkatkan kepercayaan pengguna. Jadi kalau pengguna sudah percaya, otomatis pengguna juga bakal lebih sering berbelanja di kami gitu. Yang ketujuh, website Mochimo ini fleksibel, mampu digunakan di smartphone maupun desktop, jadi bisa diakses di mana saja. Yang kedelapan, registrasi dan loginnya mudah karena hanya memasukkan email saja. Nah, baik, selanjutnya itu sistem kerja atau alur kerja pada website ini.
dari mulai awal sampai transaksi selesai. Nah, pertama pengguna mengakses website masuk terlebih dahulu ke tampilan awal yang tadi saya jelaskan tadi itu. User belum login. Jadi sistem menampilkan homepage awal website, menampilkan banner promo, kategori produk, dan login dan produk terbaru. Nah, yang kedua, GWS atau pengguna yang belum login dapat melihat produk dan promo. Nah, walaupun GWS bisa melihat produk yang tersedia, kategori produk seperti fashion, beauty, aksesoris, tulis, dan perlengkapan makanan, terus juga mampu melihat menggunakan fitur search dan fitur produk. Namun, GWS atau pengguna yang belum login tidak bisa melakukan atau mengecek detail produk dan melakukan transaksi karena belum login. Yang ketiga, setelah itu pengguna harus registrasi dan login dengan mengisi form registrasi. Lalu server akan menyimpan data tersebut ke database. Kemudian pengguna akan login sebagai customer dan login berhasil, maka customer akan diarahkan ke dashboard customer. Nah, saat di dashboard, customer bisa melihat detail produk dengan jelas, mungkin spesifikasinya ataupun jumlah yang tersedia. Gitu. Tampilan gambar produk, harga stok, dan deskripsi produk. Nah, customer juga bisa menentukan berapa sih jumlah yang pengen dibelinya. Gitu. Yang kelima, menambahkan produk keranjang. Nah, customer juga nggak langsung beli, dimasukin dulu ke keranjang nih, bisa kalau udah login gitu. Customer juga bisa menghapus produk dari keranjang tersebut. Nah, terus customer melakukan check out. Nah, setelah itu customer melakukan check out dengan proses. Terus customer memilih produk dari chat, mengisi alamat pengiriman, dan dapat menggunakan voucher promo jika tersedia. Nah, nanti sistem ini nanti bakal menghitung otomatis total pembayarannya. Nanti ada pilihan untuk pembayaran kayak COD, transfer, dan bank. Nanti customer harus melakukan pembayaran tersebut. Dan lanjut ke proses pembayaran. Nah, ada 3. Misalnya pengguna atau customer memilih COD, maka pembayaran dilakukan saat bahan kurang terima. Nah, yang kedua, jika malah memilih transfer bank, customer harus melakukan transfer ke rekening toko yang tersedia. Yang ketiga, jika pengguna memilih pembayaran kris, maka customer harus dengan men-scan QR code yang ada atau kris yang tersedia. Nanti sistem akan menyimpan data transaksi pembayaran tersebut dan pesanan akan berubah menjadi menunggu verifikasi admin. Nah, nanti di sisi admin ini nanti akan mengecek bukti transfer ataupun bukti kris, misalnya memilih transfer bank atau kris gitu. Yang ke-8, admin akan verifikasi pesanan tadi. Admin bakal melihat daftar pesanan yang masuk, memeriksanya apakah transaksinya valid, misalnya transfer bank ataupun kris apakah buktinya sesuai, ataupun sudah masuk ke dalam rekening. Maka jika valid, admin akan memperbaruinya di sistem. Nanti admin bakal melakukan selanjutnya proses pengemasan dan pengiriman produk. Admin ataupun toko nanti akan menyiapkan produk sesuai pesanan. Tentu produk akan dikemas terlebih dahulu dan admin akan melakukan pengiriman produk kepada customer. Nanti admin juga akan memperbarui status pesanan menjadi pesanan sedang dikirim dan nomor resi akan muncul di sistem gitu. Nah, yang 10 ada status dan tracking pesanan. Customer juga dapat melihat perkembangan pesanan secara real time. Jadi proses dikirim dan selesai. Customer juga dapat melihat nomor resi pengiriman dan juga customer juga dapat melihat informasi tracking pengiriman barangnya sampai di mana gitu. Yang ke-11, pesanan selesai. Setelah barang diterima customer, transaksi dinyatakan selesai. Customer menerima produk yang dikirim, sistem akan mengubah statusnya menjadi selesai dan data transaksi akan tersimpan pada riwayat pembelian customer. Customer dapat melihat kembali riwayat transaksi sebelumnya. Nah, admin juga mampu mengelola data website seperti mengelola data produk, menambah, menghapus, mengurangi, dan menambah, mengurangi, ataupun mengedit data produk, mengelola kategori produk seperti menambah dan mengurangi, atau editnya, mengelola data pesanan, customer, mengelola voucher promo, pengadaan voucher dan promo. Dan selanjutnya ada mengelola data customer, apabila ada customer yang agak janggal jadi bisa dihapus oleh admin. Yang ke-6, admin mengelola tracking dan status pengiriman. Dan yang ke-7, seluruh data website tersimpan secara terpusat pada database. Berikut HRD-nya. Nah, berikut desain RRB tabel. Ini admin. Ini yang dev. Oh, ini level 1. Ini level 2-nya. Untuk registrasi login tadi, yang ini untuk lola produk.
Nah, dalamnya juga terdapat tabel-tabel kayak tabel customer yang berisinya ID customer, nama customer, email, password, nomor HP, alamat, dan waktu registrasi. Kedua, tabel admin yang isinya ID admin, nama admin, email admin, password admin. Yang ketiga, tabel kategori, ID kategori, nama kategori, dan deskripsi kategori. Empat, tabel produk, ID produk, kategori produk, nama produk, deskripsi produk, harga produk, stok produk, foto produk, dan waktu input produk. Yang kelima, tabel chart atau keranjang customer yang isinya ID chart, pemilik chart, dan waktu pembuatan chart. Nah, yang keenam ada tabel chart item, ID chart item, ada ID chart, ada ID produk, ada jumlah produk, ada harga produk, ada tabel voucher yang berisi ID voucher, kode voucher, nama voucher, diskon, nilai diskon, dan masa berlaku voucher, status vouchernya. Yang kedelapan, tabel pesanan yang isinya ID pesanan, milik pesanan atau ID customer, ID voucher, tanggal pesanan, alamat pengiriman, total harga, status pesanan, dan metode pembayaran. Yang kemudian ada tabel detail pesanan yang isinya ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga, dan subtotal. Yang 10 ada tabel pembayaran yang isinya ID pembayaran sebagai pemilik, ID pesanan, metode pembayaran, total bayar, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Yang 11 ada tabel pengiriman yang isinya ID pengiriman, ID pesanan, jasa kirim, nomor resi, status pengirim, tanggal kirim, dan tanggal terima. Yang 12 ada tabel tracking yang menyimpan riwayat tracking pengiriman yang isinya ID tracking, ID pengiriman, lokasi, status tracking, dan waktu update. Yang ke-13 ada tabel promo yang menyimpan data promo, setiap data promo, ID promo, nama promo, deskripsi promo, tanggal mulai, tanggal selesai, dan vendor promo. Nah, mungkin berikut LCL yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita langsung saja lihat web dari Machimo-nya. Kita ketik URL-nya yaitu localhost/machimo/admin. Kenapa admin? Karena saya akan menjelaskan bagian adminnya. Ada apa saja sih di admin itu? Pertama kita harus login admin terlebih dahulu. Dimana emailnya itu admin.gmail.com. Masukkan passwordnya, kemudian login. Nah, di dalam admin itu terdapat dashboard admin yang dimana ada total produk, total pesanan, total customer, total pendapatan, serta ada tabel yang dimana ada pesanan terbaru, dimana pesanan-pesanan tersebut itu akan ditampilkan di sini dengan ada ID pesanan, customer, total, serta status yang selesai ataupun dan sebagainya. Kemudian di master data ini terdapat beberapa menu lagi, ada produk, kategori, voucher, serta update tracking. Pertama, bisa kita lihat menu produk, dimana di menu produk ini si admin ini bisa menambahkan, nambah, ataupun menghapus beberapa produk. Dan nanti produk ini tuh akan ditampilkan ke customer. Contohnya, misal kita menambahkan produk, kita bisa klik ini, nama produknya misal jam tangan, kategorinya yaitu aksesoris, harganya yaitu sekitar 40.000. Deskripsinya adalah, kita tulis deskripsi ya. Kemudian kita bisa menambahkan media produknya. Kita ini. Lalu kemudian ada varian produk. Ini kan di media produk ini adalah produk utama dan kemudian ada varian produk. Misal di jam tangan ini kita tuh ada ukurannya misal yang M untuk warna hitam. Stoknya ada 4, stoknya ada 3. Harganya yaitu 40.000. Kemudian kita pilih fotonya. Ini yang hitam. Kemudian bisa tambah baris lagi. Kita pilih lagi ukurannya ini S, dimana warnanya adanya coklat, dengan stoknya 2, harganya yaitu 39.000. Kemudian tambahkan foto secara detailnya. Sudah, kemudian kita bisa simpan produk, maka produk berhasil ditambahkan dan ada. Kita juga bisa mengeditnya dengan cara klik ini. Kemudian kita bisa mengedit kemudian kita update produk berhasil diupdate. Kemudian di master data juga terdapat kategori di mana di sini admin bisa menambahkan kategori yang sudah ada, ada skincare, make up, alat makan, sandal, sepatu, baju, aksesoris, keyboard, perlengkapan sekolah, outfit laki-laki, serta outfit perempuan. Bisa kita menambahkan kategorinya yaitu light stick.
info, simpan, kategori berhasil ditambahkan. Ada kategori lightstick. Kemudian ada voucher. Di sini kita bisa, di admin bisa menambahkan voucher. Dengan cara tambahkan voucher, kemudian kita menambahkan kode, misal 23 10 06. Diskonnya itu 10%, minimal belanja 23.000, total tanggal expired, terusnya aktif, kemudian kita bisa simpan voucher berhasil ditambahkan. Kemudian ada update tracking, dimana di update tracking ini ada si admin ini bisa mengubah atau mengupdate produk mana yang akan disampai mana gitu loh. Nah, misal kita pilih pesanan, ada pesanan yang datang, terus kita pilih opsi pengiriman reguler ini. Nah, di tahap 1 ini nanti ini tuh akan kembali ke agar customer bisa mengetahui produknya ini akan sampai mana. Nah, di tahap 1, jika admin klik tahap 1, maka itu seterusnya itu di customer itu hub ke Cirebon. Nah, paket itu telah diterima di hub Cirebon. Nah, jika tahap 2 berarti sortir Bandung. Nah, paket ini dalam proses sorting di Bandung. Kemudian yang ketiga, kurir transit. Nah, paket dalam perjalanan ke gudang yang terdekat. Dan tahap keempat ini notifnya akan tujuan, paket sampai di alamat tujuan. Nah, nanti di customer itu ada tombol pesan diterima, dan nanti ada juga di customernya. Kemudian ada pesanan. Nah, menu pesanan ini jika ada customer yang sudah memesan, maka akan muncul di sini terlebih dahulu. Dimana di sini terdapat rinciannya, bisa lihat detailnya juga. Ini mau si pesanan itu menggunakan metode apa, terus pengirimnya apa, alamat yang diterima kemana, dan lain sebagainya. Jadi jika customer sudah memesan, maka akan lari di pesanan terlebih dahulu. Kemudian nanti ada tombol pesanan diantar, dan jika sudah pesanan diantar, kembali lagi ke yang di sini nih, yang produk tracking. Nanti pertama tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada pemasukan. Nah, pemasukan di sini itu adalah memasukkan semua yang sudah ada. Ada total pemasukan hari ini, pemasukan bulan ini, serta ada riwayat transaksi dari si customernya. Kemudian ada customer. Di sini ada data customer. Data customernya cuma ada satu, yaitu Gmail. Kemudian ada tombol logout untuk admin logout berhasil. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan admin. Dilanjut dengan penjelasan fitur atau menu baru dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dimas Fatur Rahman akan menjelaskan bagian dashboard, di mana ketika user masuk ke dalam website Mochimo ini dan belum login, maka tampilan seperti ini yang akan mereka lihat. Seperti tagline, belanja barang lucu dan estetik, dan beberapa pilihan itu upload, keranjang, login, register, dan beberapa produk dan harga serta namanya, juga gambarnya. Jadi akses untuk pengguna yang belum login itu hanya sangat terbatas sekali. Hanya mampu melihat saja. Jika ingin mengecek detail produk, maka mereka akan diminta langsung untuk membuat akun. Kalau sudah punya akun, maka bisa login gitu. Nah, di sini juga ada bot yang menjelaskan apa sih Mochimo itu gitu. Belanja produk lucu, estetik, dan kebutuhan harian jadi lebih mudah. Mochimo merupakan website e-commerce berbasis web yang menyediakan berbagai produk lifestyle dan kebutuhan harian dengan konsep modern seperti Miniso dan Naiso. Website ini dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang online yang nyaman, cepat, dan mudah digunakan untuk semua kalangan pengguna melalui tampilan yang responsif, clean, dan user-friendly. Nah, berikut poin plus atau poin unggulan yang dapat Mochimo jamin. Yang pertama yaitu kategorinya banyak, seperti fusion,
fashion, beauty, alat tulis, aksesoris, dan lainnya. Pesanan bisa di-tracking secara real time, pembayaran yang aman, mendukung COD, transfer bank, dan kris. Dan juga responsif, desain yang lucu dan responsif gitu. Kita kembali ke awal. Jadi kalau pengguna mau berbelanja, maka harus login terlebih dahulu atau register. Nah, dan berikut untuk halaman register. Mungkin cukup sekian ya. Setelah dijelaskan mengenai tampilan publiknya, kita beralih ke tampilan customer yang sudah memiliki akun dan login. Kita klik login, masukkan email atau password yang sudah kita buat tadi. Di sini akan diarahkan ke bagian dashboard customer yang sudah login. Seperti ini tampilannya, terdapat kategori serta produk-produk yang sudah diinput oleh admin sebelumnya. Selain itu, di sini juga ada menu-menu seperti keranjang, pesanan, tracking, riwayat, notifikasi, dan profil. Pada keranjang, kita bisa memasukkan produk yang ingin kita masukkan ke keranjang. Misalkan kita ingin memasukkan produk ini. Kita klik pilih varian, lalu masukkan ke keranjang. Nah, maka notifikasi di keranjang akan tampil satu, serta di keranjang menampilkan produk yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya, di pesanan, ini akan menampilkan produk-produk pesanan yang telah kita check out dari keranjang, seperti ini. Karena kita ada 9 pesanan, maka notifikasi di menu pesanan ada 9. Selanjutnya di tracking. Pada tracking ini, kita akan mengetahui sampai mana pesanan kita berada. Ini contoh tracking pesanan yang sudah selesai, jadi pesanan sudah sampai di kita. Nah, ini contoh pesanan sudah dikirim ke kita, tapi kita belum konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima oleh kita. Untuk itu, biar statusnya diganti jadi selesai secara otomatis, kita harus mengklik tombol konfirmasi diterima ketika pesanan memang sudah diterima oleh kita. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, lalu akan diarahkan ke riwayat pesanan. Lihat detailnya. Ini notifikasi pesanan. Jika ada pesanan yang baru kita check out, maka akan muncul notifikasinya. Dan jika ada voucher yang ditambahkan oleh admin, maka akan juga muncul notifikasinya pada tampilan customer ini. Berikutnya ada tampilan profil. Memuat data pribadi kita. Seperti ini tampilannya, ada namanya, ada username, ada email, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan foto profilnya. Coba kita kembali ke dashboard. Misalkan kita ingin men-check out atau memesan barang, lihat produk, klik dulu. Lalu di sini akan ditampilkan barang yang ingin kita pesan. Seperti ini tampilannya, ada deskripsi produknya. Kita pilih varian yang ini, yang harganya 28.500 dan stok tersedianya ada 5. Misalkan kita ingin masukkan ke keranjang dulu, nah maka akan langsung diarahkan ke keranjang. Kita ingin check out barang ini, lanjut check out. Nah, di sini di check out ada metode pembayarannya COD, transfer, dan kris. Kita juga bisa memilih alamat pengiriman yang ingin kita ganti atau ingin sesuai dengan alamat rumah kita atau alamat apapun itu yang sesuai dengan kita. Misalkan kita ingin COD. Di sini ada voucher juga, tapi karena total belanja kita 30.000, jadi tidak memenuhi voucher tersebut. Kita tidak bisa menggunakan voucher-voucher tersebut. Kita bayar sekarang, maka pesanan berhasil dibuat. Nah, ini detail pesanannya. Karena di admin belum mengupdate proses pengiriman ataupun pesanan yang telah kita lakukan, maka pesanannya belum masuk ke tracking karena di admin belum diproses. Misalkan
ini kan kita baru saja men-check out pesanan ini, yang ini, cuma bisa statusnya baru diproses, tapi di admin belum di-update menjadi dikirim, jadi belum bisa masuk ke tracking. Nah, kalau misalkan kita ingin check out barang, tapi dengan fitur beli sekarang, maka akan seperti ini. Akan ditampilkan ke beli sekarang. Misal kita ingin metode pembayarannya transfer, akan ada pilihan banknya. Misalkan BRI. Karena kita memesan 2 barang sini dan totalnya 300.000, kita bisa menggunakan voucher yang minimal belanjanya 100.000, 50.000 atau 100.000. Pilih salah satu karena emang hanya bisa menggunakan satu voucher saja. Misal kita ini. Nah, harga yang tadinya 300.000 terus kita pakai voucher ini yang diskonnya 23%, maka total bayarnya akan dikurangi 69.000. Jadi total bayarnya 231.000. Kita sekarang bayar. Nah, ada notifikasi pesanan berhasil dibuat. Nah, menunggu pembayaran. Seperti ini di tab pesanannya. Nah, karena kita pakai metode transfer bank, maka akan ditampilkan batas waktu pembayarannya. Jika lewat dan kita belum melakukan pembayaran, maka pesanan akan gagal. Misalkan kita mau upload bukti bayar yang telah kita lakukan. Masukkan apa aja? Misalkan nah, pesanan telah selesai. Tadi kan masih ada batas waktu pembayaran, tapi setelah kita upload bukti pembayaran yang telah kita lakukan, maka akan ditampilkan pesanan selesai. Dan kita akan menunggu konfirmasi dari admin. Jika admin sudah diverifikasi bahwa pesanan tersebut sudah dibayar dan diprosesnya diganti menjadi dikirim, maka pesanan tersebut akan dipindahkan ke tracking. Seperti itu. Nah, karena kita telah melakukan 2 pesanan, maka akan muncul notifnya. 2 juga, karena kita memesan 2 barang. Nih, status pesanan kamu sekarang diproses. Seperti itu. Nah, dari fitur-fitur atau menu-menu yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya kita ke menu profil. Kita mau mengubah namanya menjadi username-nya Nana. Namanya Karina. Tanggalnya jadi KN, nomor teleponnya jadi 67 terakhirnya. Jenis kelamin perempuan, alamatnya Jalan Pandang Pura. Seperti ini. Kita pilih gambar untuk menggantinya. Kita simpan. Maka seperti inilah. Profil sudah diganti, terupdate. Oke, sekian penjelasan dari tampilan customer yang telah memiliki akun dan login mengenai fitur-fitur serta produk-produk yang dipesan maupun produk-produk yang telah selesai dipesan.